Bapak sekalian dengan Allah SWT, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama, paling penting, yang paling harus diperhatikan. Bahkan ibadah sholat itu menjadi barometer atau tolok ukur bagi ibadah yang lain. Idza sholuhat sholuha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalan lain baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau amal sholatnya itu buruk, maka seluruh amal itu buruk. Nah, diperhatikan, mohon maaf dengan segala hormat, masih ada yang ruku itu sekenanya. Masih ada yang sujud itu sekenanya, dalam arti kata tidak sempurna. Saya lebih parah. Nah, kita beberes ayeuna gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya itu mengingatkan, rajulun shalla sittina sanatan falam yaqbalullah sholatan. Ada seseorang yang sholat 60 tahun tapi Allah tidak menerima darinya satu sholat pun. Ini bukan untuk menakut-takuti, bukan untuk ngancam-ngancam, tetapi Rasul menyatakan faktanya. Rajulun shalla sittina sanatan falam yaqbalullahu salatan. Ada seseorang yang sholat 60 tahun tetapi Allah tidak menerima satu sholat pun. Sholatan itu satu sholat. Tidak pakai alif lam, tapi pakai dinakirohkan sholatan, satu sholat pun. Walaupun ada niat. Walaupun dari awal sampai akhir penuh. Saya tuh. Apa sebabnya? Kita perhatikan penjelasan Rasulullah SAW. La'allahu yutimmu ruku'an wala yutimmu sujudah. Bisa jadi orang ini sempurna rukunya tapi tidak sempurna sujudnya. Rukunya betul tapi sujudnya tidak betul. Au yutimma sujudahu wala yutimma ruku'ahu. Atau orang ini bisa jadi sujudnya sempurna tapi rukunya enggak sempurna. Nah, fenomena ruku enggak sempurna itu ada gambaran hadisnya. Apabila seorang di antara kalian berruku, itu lakukan ruku sesempurna mungkin, selurus mungkin. Bahkan Nabi itu digambarkan kalau orang naruh air di atas punggungnya itu tidak jatuh, saking ratanya. Kalau ada orang nyimpan air, ini mah air tertutup ya, ini air yang di mangkok gitu, air gelas. Kalau orang naruh gelas, itu kalau rukunya benar tidak akan jatuh, saking lurusnya. Tapi diperhatikan banyak orang ruku asal sudah gini, mungkin baru setengah derajatnya itu. Kalau lurus ini kan 90 derajat ya, ini baru setengahnya, mungkin 45 derajat. Ya, kita kan tidak tahu. Yang paling parah itu kitanya terus melakukan tetapi tidak ada yang masuk ke sana. Kita kan tidak tahu diterima tidaknya. Ini mah parahnya itu kalau sudah masuk tetapi tidak diterima. Itu kan kecemasan kita. Maka orang beriman itu dalam ibadah itu harus selalu cemas. Cemas untuk selalu akhirnya memperbaiki gitu. Memang harus begitu, ibadah harus selalu cemas untuk memperbaiki. Harus harap-harap cemas. Ibadah itu harus harap-harap cemas. Kalau kurang cemas nanti merasa sudah baik, jadi tidak diperbaiki. Kalau cemas terus, tadi jatuhnya nggak usah ibadah kalau gitu. Ya kan? Jadi harus seimbang, harap-harap cemas, harap yakin bahwa itu semua diterima, tapi cemas apa yang harus saya perbaiki dari ibadah saya.
Nah, ya kalau uzur beda lagi. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang tadi disebutkan oleh beliau sholat 60 tahun layak badullahu sholatan, Allah tidak menerima satu sholat pun tadi. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku', atau tadi bisa jadi sempurna rukunya tapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna rukunya tidak sempurna. Dalam sujud kita perhatikan masih ada orang yang sujud yang bas itu imbisatul qalbi, sujud tapi jika sujudnya anjing. Gimana sujud anjing? Ininya tuh nyangsar gitu. Masih ada Pak, masih ada. Wow. Itu dalam hadis lain sampai Nabi menyebut irfa mirfaqaika, hei angkat itu apa? Angkat sikumu itu, angkat. Bukan dengan bentuk apa namanya saran, misalkan jangan ada bentuk saran hadisnya itu. Kalau kalian sujud janganlah sujud seperti anjing, kan begitu. Ada hadis lebih tegas lagi, angkat sikumu, irfa mirfaqaika, angkat sikumu. Tapi kan banyak yang mungkin karena rada-rada hoream atau rada-rada gimana gitu. Ada saja dalam satu masjid itu yang rukunya tuh seperti rukunya apa, sujudnya anjing gitu. Imbas setel kalbi. Ya kalau lagi duduk kan beda ya. Kalau duduk mah yang penting kan. Allahu Akbar. Kan bisa begini. Tidak berlaku ya. Kalau uzur tidak berlaku. Yang penting kan merendahkan itu kan, merendahkan posisi kan, lebih dari rukunya kan. Kalau yang sujud normal, nah itu larangan Nabi itu jangan sujud yang basitul kalba, seperti imbisatul kalbi, seperti sujudnya anjing. Tapi masih banyak yang imbisatul kalbi. Siapa dia? Yang nggak boleh gini, tetap posisi sujudnya tetap posisi sujudnya sama. Jangan ngamplehkan begini. Nah itu mah bukan sujud, itu ngampleh itu namanya. Ngampleh, tapi harus itu apa? Tetap kan umirtu an asjuda ala sab'i a'dha. Aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota. 7 anggota. Kedua telapak tangan, 2 kening, 3 hidung, 4 kedua lutut, 6 sama kedua tumit. Jadi berapa tuh? 8. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tumit. Aku diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota. Ya, ada yang sujudnya keningnya nempel, hidungnya diangkat, tak embung ke tempelan teh ka tembok. Gitu tadi. Irungna tidak mau nempel. Ada yang tuurnya nempel, tumitnya dampalna dikit ngangkat ke luhur gitu. Jemping juga mau racing gitu. Ada sujud. Mungkin dulu anak-anak sih iya, tapi kalau udah dewasa jangan. Si ininya tuh ke atas sujud itu gini. Jadi kayak mau jemping, kayak mau posisi pembalap itu. Nah itu. Nah secara umum Nabi SAW mengingatkan aswa'un nas, seburuk-buruk manusia alladzi yasriku fi salatihi, yang mencuri salatnya. Seburuk-buruk manusia, ya seburuk-buruk pencuri ya sama lah, pencuri manusia. Tapi aswa'u annas, seburuk-buruk manusia, include di dalam makna itu seburuk-buruk pencuri. Alladzi yasriku fi sholati, yang mencuri salatnya. Yang tadi itu, yang mencuri salat itu sujud kuduna kieu tapi teu kitu. Eta maling salat eta. Bukan mendahului imam. Salah satu fenomenanya begitu. As-sariku fi shalah, orang yang salatnya mencuri itu orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun salat. Di antaranya mendahului imam. Jelas kan bahwa seorang makmum itu adalah ittiba imamihi, kan begitu. Nah, kemudian tadi lebih tepatnya atau lebih mengenanya itu adalah orang yang mencuri sholat itu tadi, mencuri rukunya, mencuri sujudnya.
mencuri gerakan-gerakan sholat yang lain, terutama yang rukun ya. Lalu yang ketiga catatannya itu dalam salam, mohon maaf. Salam itu kan rukun sholat. Ya. Sebagaimana definisi sholat menurut hadis Ali bin Abi Thalib, sholat itu miftahuha takbir. Sholat itu miftahuha tohur. Sholat itu pembukanya wudu. Jelas sudah itu mah ya. Pembukanya atau kuncinya itu miftahnya itu wudu. Wa tahrimuha takbir. Pengharamnya itu takbir. Pengharam itu maksudnya setelah takbir diharamkan segala sesuatu kecuali gerakan sholat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalnya adalah salam. Jadi sholat itu kuncinya wudu, pengharamnya takbir awalnya, dan penghalalnya atau pembebasnya itu adalah salam. Dan salam yang merupakan rukun sholat itu dilakukan harus sempurna, terutama salam pertama yang rukun, dengan cara memperlihatkan pipi kanan dan pipi kiri ke arah makmum. Assalamualaikum, harus kelihatan ini. Tapi ada yang salam tuh ngan saukur ningalikeun buukna. Enggak masa gering tiap hari kan gitu. Assalamualaikum. Enggak Pak, salam itu turo itu terlihat pipi kanan, terlihat pipi kiri. Assalamualaikum. Jadi nolehnya itu, melengnya itu harus sempurna, melengnya gitu. Khawatir selama ini kita tidak meleng sempurna. Itu yang Nabi khawatirkan. Rajulun, tidak disebut namanya, rajulun, seseorang sholat 60 tahun Allah tidak terima sholatnya. Jangan juga lilit. Ya jangan terlalu mulit juga. Sampai yang belakang ditoleh sama itu ngajak gelut atau. Tapi ini apa, meleng gini, selamat. Kelihatan pipi. Kanan kiri itu. Memang yang rukun kanan menurut jumhur ulama. Meskipun ada Imam Ahmad kalau tidak salah itu kanan kiri juga wajib. Tapi jumhur kebanyakan ulama kanan yang wajib itu, yang kirinya sunnah. Jadi kalau sudah ke kanan kirinya hoream teh ya atau sudah naon lah. Assalamualaikum. Balenya nggak bisa kan gitu. Tetapi kita ikut pendapat yang sempurna. Yang kanan wajib, yang kiri juga wajib. Ya, Assalamualaikum. Gitu. Jadi nah ini yang diperhatikan itu masih ada perlu peningkatan kualitas ibadah kita itu sujud, ruku dan salam yang diperhatikan. Ruku, sujud dan salam. Kalau takbir insya Allah semuanya sudah. Karena takbir itu kan cuma bacaan ya. Yang wajibnya itu bacaannya, rukun. Baik, itu seputar ibadah sholat. Karena kami perhatikan masih ada yang rukunya sangeunahna, bukan sangeunahna saha sekenanya gitu, cuma setengah ruku. Padahal kalau posisi dia sedang tidak ruku bisa begini gitu. Itu kan berarti tidak menyempurnakan rukunya kan begitu. Tidak menyempurnakan rukunya. Nah, itu disebut pencuri sholat. Di zaman Nabi ada riwayat lain ya. Zaman Nabi ada orang sholat. Habis sholat itu menyapa Nabi, Assalamualaikum Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Sholat deui maneh gitu kan. Habis itu sholat deui gitu. Di sholatnya nyapa lagi, Assalamualaikum Kanjeng Rasul. Waalaikumsalam. Sholat deui maneh gitu. Sampai 3 kali itu. Hadisnya terkenal ya. Sampai 3 kali itu. Beres sholat salam. Di akhirnya dia kebingungan gitu. Kenapa saya disuruh sholat terus sampai 3 kali gitu. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, fama ahsanu ahadan ghairaka fa'allimni. Ya Rasulullah, ada apa dengan saya? Tidak ada yang mengajari seseorang lebih baik dari engkau ya Rasul. Ajarkan saya sholat yang benar. Maka kata Rasulullah, kalau kamu sholat, imam takbir, segera takbir. Kalau kamu ruku, faida rokata, farka rokian. Kalau kamu rukulah sesempurna mungkin.
Kalau kamu sujud, sujudlah sesujud mungkin. Kalau kamu i'tidal, i'tidallah sesempurna mungkin. Itu nasihat Nabi ke orang tersebut. Nah, itu sering disebut dengan hadis musi'us shalah, hadis orang yang buruk sholatnya. Hadis itu, nama hadis itu hadis musi'us shalah, hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Yaitu yang tidak tumanina sujudnya, tidak tumanina rukuknya, tidak tumanina julusnya, antara dua sujud ya, tidak tumanina i'tidalnya dan lain sebagainya. Itu sampai Nabi nyuruh-nyuruh orang itu mengulang-ulang sholatnya. Itu artinya apa? Itu artinya sholat yang dilakukannya itu tidak sempurna. Sampai diajari sholat yang benar ya. Baru setelah itu orang itu memperbaiki sholatnya. Jadi itu hadis-hadis yang berkenaan dengan kesempurnaan sholat. Karena kita khawatir karena sholat itu barometer, sholat itu ibadah yang paling penting. Dari semua ibadah itu sholat yang paling pentingnya. Maka kita harus memperhatikan betul-betul sholat yang paling penting ini yang menjadi tolok ukur baik tidaknya atau baik buruknya ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan dapat jadi pengingat bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad ya. Yaitu tentang duduk udah selesai ya. Bab tentang idza asbaha. Ini idza asbaha ini kalau kita boleh terjemah bebaskan itu bab tentang zikir pagi hari. Nah, ini zikir pagi hari. Di antara zikir pagi hari yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Nah, itu zikir pagi hari yang harus kita baca sebagai ibadah sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh. Jadi setelah zikir sholat selesai, kalau kita mungkin setelah taklim selesai, nanti sudah beres taklim itu ada doa pagi. Doa pagi itu Allahumma bika asbahna. Ada lagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Jadi ada beragam bacaan-bacaan wirid yang dianjurkan dibaca di pagi hari. Kita di pesantren mengenalnya dengan istilah maksurat. Maksurat, ada maksurat kubro dibaca lengkap, ada maksurat sugro dibaca lebih pendek. Itu ada Pak buku kecil namanya maksurat, boleh dibeli, paling 3.000-an itu. Kalau di beberapa pesantren itu menjadi rutiniah wajib. Di Google, kalau Google harus ngeprint dulu, susah bacanya juga, mendingan beli bukunya 3.000 perak. Di online juga banyak, bisa beli 10 tuh 30 bagiin sama yang lain. Jadi dapat 10 tuh 30.000. Jadi jariah buat kita semua. Maksurat. Dulu kami di pesantren menghafalnya. Itu berisi doa pagi dan petang. Ya, ada wazifah kubro dibaca lengkap, ada wazifah sugro dibaca ringan, dibaca sebagiannya, yang mudah-mudahnya begitu. Bab mayakulu ida amsa. Kemudian setelah zikir pagi juga kita diperintahkan Rasulullah SAW dengan perintah beliau kul, katakan, berarti kan perintah ya. Kalau kamu itu di pagi hari ida asbahta, atau seseorang bertanya alimni ya Rasulullah, ini Abu Bakar. Abu Bakar meminta kepada Rasul, ya Rasulullah ajari aku apa yang harus aku baca idza asbahtu apabila di pagi hari, wa amsaitu dan apabila di sore hari. Maka kul, kata Rasulullah, katakan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardi dan seterusnya ya. Rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi dan seterusnya. Jadi doa pagi itu banyak macamnya. Yang paling populer asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, dan seterusnya ya. Itu yang paling populer. Silahkan dirujuk doa-doa tersebut ke sumber-sumber yang bisa diakses oleh Bapak-bapak sekalian. Syukur-syukur kalau ada yang bisa mendapatkan
buku kecil, buku saku, bisa disimpan di saku, bisa dibawa kemana-mana, namanya al-ma'surat. Ada juga yang lebih ringan, namanya azkarus sabah wal masa atau zikir pagi petang. Lebih tipis malah itu mah. Itu juga bisa diamalkan. Itu sebenarnya waktu nikah. Souvenirnya itu, ya, bagus. Jadi bisa menjadi jariah buat yang membacanya. Kemudian bab mayakulu idza awa ila firashihi. Apabila seseorang beranjak ke tempat tidurnya. Bacaannya adalah idza arada an yanama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama. Apabila Nabi SAW ingin tidur, beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi amutu dulu dalam hadis ini mah. Ya, dalam hadis Bukhari itu lafaznya itu bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Yang dulu diajarkan ke kita bahasa Indonesia boleh, tapi doa itu kan ketentuan doa itu kalau ada di bahasa Quran pakai bahasa Quran. Kalau itu bahasa hadis. Kalau ada di hadis pakai bahasa hadis. Kalau tidak ada bahasa Quran di bahasa hadis pakai bahasa Arab yang baik dan benar, yang fusha. Kalau tidak ada dalam bahasa Arab baik dan benar, pakai bahasa kita yang kita pahami gitu. Kalau itu juga tidak bisa, pakai bahasa hati, udah nggak apa-apa. Jadi cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja ya nggak apa-apa kalau tidak hafal mah. Tapi kan masa kita tidak hafal terus umur hidup? Nggak mau belajar. Nah itu harus belajar. Doa tidur mah udah paling gampang. Bismikallahumma ahya wa amut. Atau di riwayat ini Bismikallahumma amut wa ahya. Tinggal ditambah. Bismillah kan sudah hafal tuh. Tambah aja amut wa ahya atau ahya wa amut. Bismillahnya sudah biasa. Tinggal ditambah amut wa ahya. Dua lafaz mah itu mah 1 detik waji ya. 1 detik amut wa ahya kan gitu. Atau yang paling populer aja lah yang diajarkan di SD kita bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nah, itu kan tidak susah ya. Itu bacaan dalam Sahih Bukhari tentang bacaan mau tidur. Kalau tidak baca bismillah, setan ikut tidur, Pak. Ngekupan itu. Di kekupan kujuri kita mesti baca doa. Yang kedua, kalau tidak bismillah, tidurnya itu tidak bernilai ibadah. Kan rugi. 8 jam kita tidur nggak dihitung ibadah. Coba bayangkan. Apa tidak rugi itu? Sapu peuting, satibrana, sanikmatna, bahkan mungkin kadang-kadang lebih awal tidurnya atau lebih akhir bangunnya, tapi yang sekian jam, 8 jam lah ya, tidak dihitung ibadah, kan rugi sekali. Maka supaya tidur kita itu bernilai ibadah, minimal baca bismillah. Lengkapnya bismikallahumma ahya wa amut. Supaya bernilai ibadah. Ya, di dalam agama kita itu ada kaidah dalam hadis kullu amrin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Dalam hadis sebutkan setiap perbuatan, setiap tindakan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputuslah ia. Aqta terputus, qata'a terputus. Apa terputus apa? Terputus rahmatnya, terputus berkahnya, terputus pahalanya, terputus hidayah taufiknya. Ya, setiap pekerjaan yang tidak dibaca dengan bismillah maka itu terputus. Kan kita tuh bertanya, terputus apanya sih? Tadi terputus pahala, tidak bernilai ibadah, terputus berkah, tidak bernilai keberkahan, terputus rahmat dan terputus taufiknya. Kalau tidak hafal cukup bismillah. Kalau hafal ya baca semuanya bismillah. Alhamdulillah kan bangun tidur. Kan tidurnya belum. Kalau mau tidur alhamdulillah gitu. Oh ya salah. Dibalik. Salah. Bacanya bismillah. Bukan jelek karena bacaan bismillah itu kan termasuk alhamdulillah itu kan termasuk zikir yang sangat dianjurkan ya. Tetapi ada waktu-waktunya.
ada waktu, ada penempatannya. Alhamdulillah. Nah, kalau malam-malam dapat rezeki, alhamdulillah dulu, lalu baca doa tidur. Alhamdulillah dapat rezeki. Setelah itu baru bismikallahumma ahya wa amut. Itu bacaannya. Sebelum tidur wudu nggak? Wudu. Bagus juga. Ada anjurannya. Di dalam hadis sebutkan bahwa orang yang sebelum tidur itu berwudu, maka dia kalau meninggal itu meninggal di atas fitrah. Meninggalnya di atas fitrah atau di atas kebaikan, di atas ajaran Islam yang utuh. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau mau tidur wudu jadi cenghar. Jadi cenghar, makanya ambil jarak lah, kalau tidur jam 10 ya setengah 9 udah wudu. Itu pasti. Kalau sudah wudu kentut mah tidak masalah. Wudu Nggak usah wudu lagi, tidur aja. wudu isya kan bisa. Yang penting kan sudah apa namanya, berniat mau tidur dengan wudu kan begitu. Sembahyang isya kan langsung tidur. Sembahyang isya kan wudu. Kan masih punya wudu. Termasuk wudu itu. Ya, sudah punya wudu. Tapi kalau tajdid, perbaikan apa? Perbaharuan wudu juga bagus, gitu. Bagus, tidak masalah. Perbaharuan wudu. Ya. Bangun tidur malam perlu wudu lagi nggak? Maksudnya kebangun malam nggak perlu, Nggak perlu. nggak perlu. Bisa langsung sholat. Bisa. Ya wudu dulu kalau mau sholat mah. Bangun untuk sholat ya wudu, kan batal wudunya. Apa? Tidur itu kan membatalkan wudu. Tidur membatalkan wudu, kecuali tidur yang ngalenyap, tidur yang sebentar gitu loh. Terutama tidur bari duduk. Ya. Tapi kalau tidurnya itu tibra sampai hilang kesadaran, batal. Batal. Kamu kerek mah ya. Jadi tidur yang ngalenyap gitu itu tidak batal. Apalagi sambil duduk kan ketahan lubang anginnya. Tapi kalau tidurnya tibra itu wudu lagi. Nah ini masalah tidur, mohon maaf ya. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Ma'ad juz 3 halaman 180 itu menyebutkan yang namanya ngantuk kalau lagi ibadah itu sumbernya itu dari setan. Oh, jika saya sini tidur sini. Ya. Kalau lagi ibadah ngantuk itu asalnya dari setan. Contohnya apa? Lagi ngaji ini kayak gini, tidur, ngantuk. Itu dari setan. Maka kata Nabi, geserlah tempat dudukmu. Geser tempat duduk. Kalau geser tempat duduk nggak cukup, berdiri. Kalau berdiri masih ngantuk, ambil wudhu. Ulang lagi sholatnya. Enggak, ini lagi majlis taklim. Lagi taklim, lagi kajian, ngantuk terus. Nah, kata Nabi itu, geser tempat dudukmu, atau berdiri, atau ambil wudhu. Kan begitu. Karena ngantuk saat beribadah itu dari setan. Kalau antusias enggak. Kalau antusias enggak. Mungkin posisinya perem tapi mendengarkan. Seperti Pak Dokter itu kan. Perem itu katanya menghemat energi kalau Pak Dokter itu. Menghemat energi mata supaya energi fokus ke telinga. Langsung tidur. Nggak sadar. Nggak kedengaran. Nah, kalau saya ini atanya terakhir itu ngantuk. Tahu sudah assalamualaikum orang saya belum. Pokoknya kaidahnya an-nu'as fil ibadah, ngantuk saat ibadah asluhu minasyaiton, berasal dari syaitan. Tapi kalau ngantuk saat jihad itu rizki dari Allah yang sangat besar. Adalah Qur'annya surat Al-Anfal, id yughsikumun nu'asa amanatan. Ketika Allah mengkaruniakan rasa ngantuk kepada kaum muslimin di perang Badar, itulah yang menyebabkan kemenangan mereka. Kenapa? Karena ketika Rasul baru datang dari Madinah ke sumur Badar, itu kan dalam keadaan capek, lelah ya. Kemudian dikasih ngantuk, tidur itu beberapa setengah jam itu. Bangun cenghar. Cenghar, fisik fit kembali, lalu maju ke medan perang dan menang perangnya itu. Jadi oleh Allah tuh dikasih tidur supaya seluruh kelelahan itu hilang. Maka ini jadi kaidah, tidur itu kalau efektif setengah jam itu memulihkan kesegaran dan kebugaran. Kalau efektif tidur sebentar ngelenyap. Saya dapat ilmu dari bapak-bapak di TNI itu, tidur itu ada rumusnya supaya tidur sebentar tapi menyegarkan gitu. Ya tidur.
kata mereka itu ketika mau tidur sebentar itu jangan ingat apa-apa dan benar-benar sugesti diri kita tuh tidur. Maka mereka itu bisa tidur untuk 5 menit, bisa tidur untuk 10 menit dalam keadaan yang yang penuh aktivitas gitu. Itu ada caranya gitu. Kalau di macam saya di rumah sakit gitu ngantuk gitu tuh apa tuh? Setan juga di sini. Kalau di rumah sakit berarti itu karunia, itu rezeki itu. Tidur gitu. Rezeki. Karena kan lagi tidak ibadah kan. Kalau lagi tidak ibadah. Kalau lagi ibadah, nah itu perlu disikapi karena ngantuk saat ibadah itu dari setan. Perlu disikapi. Perlu usaha untuk menghilangkannya gitu. Minimal tadi geser tempat duduk. Lamun tunduh di dia geserkan itu. Di situ ngantuk berdiri. Dengerin taklimnya sambil berdiri, ikut kajiannya sambil berdiri sampai hilang ngantuknya. Dulu kita di pesantren kalau ada yang ngantuk, kamu berdiri. Nangtung gitu. Pak kiainya nyerangin, santri nangtung kita. Nggak mungkin ngantuk kalau berdiri mah gitu. Tapi kan saya tidak tega nyuruh Kepen ngantuk biasa. Lagi pula ini bukan kelas, ini majelis ya kan. Atau tadi ambil wudhu ya, kalau yang memang perlu untuk ibadahnya sempurna, baik dalam sholat, baik dalam taklim, baik dalam tadarus atau apa, itu ambil wudhu. Para sahabat itu kalau lagi tadarus batal ambil wudhu, atau tidak batal pun supaya cenghar itu ambil wudhu, jadi segar kembali gitu loh. Ya. Tapi karena mungkin merasa taklimnya tidak perlu, ngantuk dibiarin aja ya, plus gitu. Jadi begitu. Ya. Oh yang pakai tali. Ya pakai tali. Itu mah hadis babnya berbeda. Itu hadis tentang memaksakan ibadah yang tidak perlu gitu. Jadi Zainab istri Rasul itu ikut sholat di masjid. Ngantuk beliau itu. Kemudian masang tali supaya tidak ngemplat gitu, pakai tali sholatnya itu supaya masih bisa ikut berjamaah gitu. Nah kata Rasulullah SAW bahwasanya makna umumnya itu kalau sholat itu tidak usah memaksakan diri gitu. Kalau ngantuk tidur. Disuruh tidur. Kan ada hadis lain. Tidak boleh sholat di antara kalian fidab'il akhbasain, dalam keadaan menahan 2 hal. Ada larangannya itu dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa tidak diperkenankan orang melakukan sholat dalam kondisi menahan 2 hal. Yang pertama menahan buang hajat, baik kencing ataupun BAB. Yang kedua menahan ngantuk yang berat. Nggak boleh Pak, nggak boleh sholat sambil ngantuk berat, nggak boleh baca Quran sambil ngantuk berat, nggak boleh beribadah sambil ngantuk berat. Mun bahasa Sunda moal baleg sarekeun, mending ditidurkan. Ditidurkan terus akhirnya liwat. Ya nanti kalau pas bangun sholatnya. Ya, tapi istilahnya di lohor, habis waktunya masih ngantuk gimana? Ya kalau sudah bangun sholat dulu, kan sudah tidurnya. Jamak dulunya. Jamak maksudnya Jadi gini, jam 11 ngantuk berat. Ya. Kemudian tidur. Bangunnya asar. Bangunnya asar ya. Bangunnya asar. Lohornya di asar. Jadi Jamak. Kalau ngantuk berat. ya sering. Kalau ngantuk berat. Apa alasannya? Alasan Nabi itu la'allahu yasubu nafsahu. Khawatir bukannya baca doa sholat tapi malah mengumpat Tuhannya. Betul. Ya. Kemana-mana berpikir. Nabi khawatir kalau orang ngantuk berat saat ibadah bukan memuja Tuhannya tapi mengumpat Tuhannya. Itu yang beliau khawatirkan. Atau yasubu nafsahu, atau mengumpat-ngumpat dirinya. Jadi kenapa Nabi melarang orang ngantuk itu sholat? Khawatir yang dia baca itu malah ngejek-ngejek Tuhannya. Harusnya subhanallah atau apa, ini dia baca itu kan sama dengan mengejek Tuhannya. Ya. Kita lihat Tuhan Gitu. Jadi ngalelewe Tuhannya gitu. Bukan Tuhannya
turun derajatnya karena kita hina, bukan, tetapi perbuatan itu ya tidak sopan pada Tuhan. Atau menghina dirinya. Kayak anjing semuanya kayak presiden. Padahal lagi sholat gitu kan. Jadi ada kata-kata yang ngalindur, ada kata-kata yang tidak disadari, tidak terkendali karena ngantuk teh ya. Sehingga bukannya sholat itu pemujian dan pemujaan, malah tadi pengumpatan yang tidak kita sadari. Nabi nggak mau kayak begitu. Jadi tidak ada sholat di antara kalian, atau janganlah sholat kalian semua itu dalam keadaan menahan akhbasain. Nabi menyebutnya akhbasain. Apa akhbas itu? Khubus. Apa khubus? Khubus. Kalau kita masuk kamar mandi ada doa Allahumma kamil khubusi wal khobais. Nah, ngantuk dan nahan hajat itu Nabi mengklasifikasikan sebagai akhbasain, dua hal yang busuk. Maka tidak boleh sholat kamu dalam keadaan menahan dua kebusukan. Dua kebusukan itu adalah ngantuk berat dan menahan BAB. Apalagi menahan kencing Pak, menahan BAB, sholat teparugu sholatnya itu. Apa ini? Kening itu kesangan dan nahan BAB kan. Kemudian harudang awak karena nahan kencing. Teparugu. Akhirnya imam nate dimencak-mencak dalam sholat. Kehen si imam ya. Yang kiih itu tadi bacaan lila. Akhirnya begitu kan. Mengumpat dirinya, mengumpat imamnya, mengumpat Tuhannya bisa jadi. Nah, itu larangannya. Termasuk juga baca Quran. Kalau ngantuk berat jangan baca Quran. Harusnya baca Quran yang baik, malah dia baca mantra-mantra yang enggak jelas. Malah baca yang umpatan-umpatan dalam bahasa dia yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak Dokter, bahwasanya sholat tidak boleh menahan ngantuk, sholat tidak boleh menahan buang hajat. Adapun hadis Zainab yang mana beliau itu sholat memaksakan diri supaya bisa ikut berjamaah ya, sholat sunnah kala itu dengan memasang tali. Nabi mengatakan kalau bahasa kitanya itu copot-copot itu tali semua itu, istirahat saja. Jadi jangan memaksakan sholat dalam keadaan yang capek banget, yang ngantuk banget, dan juga dalam keadaan menahan bahasa ini. Nah, jadi tema kita hari ini yakni tentang anjuran membaca doa di pagi hari. Ada doa-doanya, silahkan dicari. Dan anjuran membaca wirid sore, ada bacaan-bacaannya, silahkan diajari. Jadi kategorinya zikir. Kan zikir ada dua Pak ya, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad ya. Zikir mutlak itu zikir yang tidak diatur bilangan dan batas waktunya, itu zikir mutlak. Mau berapa puluh ribu, ratus ribu silahkan. Mau kapan saja, sambil tidur, berbaring, sambil lari, sambil nyetir, sambil manasin motor, sambil nyuci motor, sambil gegeroh, sambil masak, silahkan. Ya, itu namanya zikir mutlak. Ada zikir muqayyad, zikir yang dibatasi ketentuannya. Pada sholat kita baca apa, itu zikir mutlak, muqayyad. Bangun tidur baca apa, ingin tidur baca apa, pagi hari baca apa, sore hari baca apa. Itu namanya zikir muqayyad, zikir yang dibatasi, ditentukan bilangan dan waktunya ya. Jadi jangan dibenturkan gitu maksudnya. Kalau disuruh berzikir banyak-banyak, Zikir mutlak, dan disuruh bertasbih, zikir mutlak bertasbih sama berzikir itu sama. Tasbih itu zikir. Tasbih itu zikir yang paling utama kalau dalam urutan ya. Zikir yang paling utama itu zikir mutlak. Yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, perbanyaklah zikir sebanyak-banyaknya, itu zikir mutlak. Sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebagai penutup ada hadis ya? pagi dan petang itu kan disuruh bertasbih. Iya. Betul. Sebelumnya disuruh berzikir banyak-banyak. Bersama Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Itu zikir pagi. ya, Dan zikir petang yang sudah diatur tadi, ketentuan jumlahnya, berapa kali pagi hari, berapa kali sore hari ya. Zikir pagi dan petang. Yang kita bahas itu zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak dibatasi waktu dan
bilangan sebanyak-banyaknya. Sebagai penutup ada hadis yang luar biasa, hadis Ummu Hani, pernah saya sampaikan mungkin sebagai pengingat ya. Ummu Hani itu sahabiat ya. Nabi SAW, putrinya Abu Thalib, dan saat itu beliau sudah sepuh, sudah tua, sudah lemah. Ya Rasulullah, ini kabirtu wa dha'uftu ya Rasulullah, aku ini sudah tua, sudah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman duduk saja. Dulani ala amalin, tunjukkan padaku, ajari aku amalan yang gede pahalanya dan aku bisa lakukan sambil duduk. Jadi pahala gede bari ucang-ucang angge, bahasa orang gitu loh. Bari duduk. Wa ana jalisatun alimni amalan a'maluhu wa ana jalisatun, ajari aku satu amalan aku bisa kerjakan bari duduk karena sudah tua. Minta tambahan sedikit waktunya. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ada." Sabbihillah, bacalah tasbih 100 kali. Karena 100 kali tasbih itu setara dengan membebaskan budak sahaya 100 orang. Yang setara dengan puasa 200 bulan. Karena satu budak itu kan setara dengan 2 bulan puasa berturut-turut dalam hadis puasa itu ya. Yang kedua, wahmadillah, lakukan tasbih tahmid, alhamdulillah 100 kali. Fa innaha ta'dilu mi'ata farasin, karena 100 kali tahmid setara dengan berinfak di jalan Allah, jihad fisabilillah, dengan 100 ekor kuda perang. 100 ekor kuda perang. Yang ketiga, wakabbiri, dan bertakbirlah mi'ata marah 100 kali. Fa innaha ta'dilu mi'ata naqah, karena itu setara dengan sedekah 100 ekor unta muhammalah mutaqabbalah yang berisi penuh dengan perbekalan. Unta yang muatannya penuh gitu. Wahallili, dan bertahlillah la ilaha illallah 100 kali. Fa innahu tamla'u bainas sama'i wal ard, karena pahalanya sepenuh langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100. Itu kalau kita lemah. Kalau kita lemah. Kalau jak-jak dia kieu Tambah deui bilangannya. Kalau jak-jak tambah lagi. Itu 100 bagi yang lemah. Bagi yang sudah tua. Kabir tu wa dhaif tu, aku sudah kabir, sudah tua. Wa dhaif, sudah lemah. Sudah tidak bisa ngapain, duduk saja. Nah, yang bagi yang hanya mampu duduk-duduk saja, tidak bisa bergerak banyak karena sudah tua dan lemah, zikirnya itu 100 tasbih, 100 tahmid, 100 tahlil, 100 takbir. Urutannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tasbih itu Subhanallah saja. Subhanallah saja. Subhanallah saja. Itu apa namanya? Bagi yang sudah tua. Nah, bagi yang masih jag-jag waringkas seperti kita ini, masih bisa bergerak kemana-mana, komo masih bisa touring mah. Nya tambahan dari 100. Karena di akhir hadis Nabi begini bilangnya, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari kamu, wahai Ummi Hani, kalau baca itu semua, kecuali kalau ada orang yang membacanya lebih banyak darimu. Itu artinya bilangan tadi bisa ditambah. Berarti kategorinya zikir mutlak. Bisa lebih banyak. Kalau mampu 200, 300 dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang tadi disampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.